Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. As-saniyatu, untuk tingkah yang kedua, fit tamahuli inda buruzi syahwatihi hatta yastawfa inzaluha fa inna dhalika yurithul mahabbata fil qalbi. Untuk tingkah yang kedua, sebisa mungkin kita harus mengusahakan keluar mani suami bersamaan dengan keluar mani sang istri. Kenapa? Sebab hal ini dapat membangkitkan rasa cinta pada hati sang istri dan juga sang suami. Baik. Referensinya sedikit yang saya bacakan. Jadi ini pembahasan ini sih nyambung ya ke pembahasan saya sebelumnya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita sedang melakukan berhubungan intim. Seperti itu. Di pembahasan sebelumnya kan sudah saya terangkan, kita harus lakukan dengan pelan-pelan dan jangan banyak bicara yang tidak penting. Nah, untuk yang kedua ini, oleh ulama Fathul Izan ini dikatakan, jika kita melakukan berhubungan intim sehingga keluarnya itu bareng gitu ya, suami sama istrinya, itu akan lebih baik sekali. Kenapa? Karena hal itu bisa menyenangkan pasangan kita masing-masing. Jadi hati kita merasa apa ya? Merasa puas mungkin ya, karena bareng gitu keluarnya. Nah, kalau dibaca referensinya sih itu mudah sekali ya. Artinya mudah ya, ketika kita melakukan berhubungan intim lebih baik kita keluarnya bareng gitu. Tetapi bagi sebagian orang ya mungkin itu mudah saja, artinya bisa melakukan hal itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan sih bagi sebagian orang juga untuk keluar bareng itu bisa saja dikatakan sulit. Nah, bisa saja dikatakan sulit berarti antara pasangan suami istrinya tersebut itu mempunyai apa ya? Ya mungkin mempunyai permasalahan gitu. Sehingga ya sulit untuk bareng gitu keluarnya. Nah, kalau dari kasus-kasus yang saya dengar gitu ya, mungkin saja ini terjadi pada wanita ataupun pada laki-laki. Kalau yang sering saya dengar gitu, misalkan nih contoh pada wanita. Kalau kebanyakan dari wanita, kesulitannya itu adalah apa? Kesulitannya itu adalah bagi wanita itu kesulitan untuk orgasme. Seperti itu. Itu berarti permasalahan yang ada di wanita. Dan kalau yang kebanyakan kasus dari laki-laki itu biasanya kebanyakan kasusnya itu adalah karena dikarenakan karena ejakulasi dini gitu. Sehingga sulit sih untuk ketemu barengnya gitu. Nah, saya akan memberikan sedikit tips yang secara umumnya aja gitu ya, karena pasti kan untuk permasalahan itu kan pasti banyak banget gitu. Saya jadi ingin memberikan sedikit tips yang banyak yang terjadi gitu. Nah, misalkan contoh pada wanita itu yang banyak sulit untuk orgasme. Nah, berarti kan ini harus ada terapi, artinya harus ada padu padan antara suami dan juga istri. Artinya suami dan juga istri itu harus memahami apa kekurangan ataupun apa permasalahan yang dialami oleh suami ataupun oleh istri kita. Karena kan di dalam melakukan hubungan intim itu kan berdua. Artinya keduanya itu harus saling membantu gitu. Jadi harus saling kompak lah istrinya. Misalkan nih contohnya, sang istri, kita sebagai suami itu tahu kalau istri kita itu misalkan sulit untuk orgasme. Jangan sampai sang suami itu gak mengetahui bahwa istri kita itu sulit orgasme. Aduh, jangan sampai deh seperti itu ya. Jadi untuk istri kalau misalkan tidak orgasme, jangan sampai membohongi sang suaminya. Sang istri harus berterus terang, kalau saya enggak orgasme dan saya bahkan sering tidak orgasme. Nah, maka kan hal itu nanti bisa didiskusikan dengan suami seperti itu. Nah, kalau misalkan yang ejakulasi dini sih itu enggak bisa disumput, enggak bisa pastilah istrinya itu akan tahu gitu ya. Nah, bagi seorang wanita yang kesulitan untuk orgasme, langkah yang pertama yang harus dilakukan itu adalah oleh dirinya itu sendiri. Artinya oleh wanita. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu orgasme. Kan orgasme itu bukan hanya fisik saja. Jadi orgasme itu ada keterlibatan antara pikiran dan juga fisik kita. Begitu ya, wahai para wanita. Jadi bukan hanya fisik kita yang merasa enak, yang merasa nikmat, tetapi dimulainya dari apa dulu? Dimulainya dari pikiran kita dulu. Dimulainya dari mindset otak kita dulu. Jadi bagi para wanita yang mempunyai kendala sulit untuk orgasme,
mindset otak kitanya pedekkan dulu. Jadi gen adanya itu dari gen diri kita sendiri, dari wanita itu sendiri. Jadi wanita itu harus percaya diri, meyakini dirinya sendiri bahwa saya bisa senang di dalam melakukan berhubungan intim, bahwa saya bisa bahagia dalam melakukan berhubungan intim, bahkan saya bisa enak, bahkan saya sampai bisa orgasme. Jadi harus ada kepercayaan diri yang ditimbulkan oleh pikiran dan juga hati sang wanita itu sendiri. Ya. Jadi ingat, suami itu hanya sebatas membantu saja. Sekali lagi, suami itu hanya sebatas bisa membantu saja kepada kita bisa orgasme. Ya. Nah, misalkan ini contoh seperti ini kalau kurang paham. Misalkan di mindset otak seorang wanita berpikir bahwa yang bisa membahagiakan saya sampai saya bisa orgasme itu misalkan cowok yang kekar, misalkan. Ya, apapun itulah, misalkan cowok yang tinggi putih misalkan, atau yang tinggi hitam gitu, itu kan fantasi beda-beda kan fantasi seseorang. Nah misalkan di mindset otak yaitu bahwa yang bisa membuat saya sampai orgasme itu adalah lelaki yang maco misalkan seperti itu. Sedangkan pada buktinya di depan kita itu ada suami yang tidak sesuai dengan kriteria apa yang dia inginkan. Walaupun suaminya itu udah berusaha dengan beberapa menit, ia lakukan udah sampai 20 menit, sangat waktu yang lama sekali untuk menyenangkan istrinya, misalkan melakukan foreplay, nggak bisa menyenangkan istrinya. Kenapa? Karena mindset dari otak awalnya, wanita itu berpikir bahwa laki-laki yang bisa menyenangkan saya adalah laki yang jenisnya ini. Ya sulit lah untuk orgasme gitu, karena di mindset otaknya itu udah salah seperti itu. Ataupun di mindset otaknya itu wanita itu berpikir bahwa yang bisa membuat saya orgasme itu adalah suami saya. Salah juga. Suami itu hanya bisa membantu mengeluarkan rasa yang enak itu, begitu. Ya. Jadi yang bisa menyenangkan diri kita sendiri itu adalah siapa? Ya, diri kita. Jadi suami hanya membantu. Seperti itu. Nah ini berarti yang harus diobati itu pertama adalah siapa? Wanita itu sendiri. Jadi harus ada ditimbulkan kepercayaan dirinya pada wanita itu sendiri. Baik. Nah untuk langkah selanjutnya ini adalah yang diperlukan kerjasama dengan suami. Nah untuk langkah selanjutnya itu berhubungan dengan posisi ataupun gaya bercinta. Nah jika bagi wanita yang sulit orgasme, suami kita itu harus lebih bijaksana kepada sang istrinya. Ya, jadikanlah wanita itu menjadi dirinya itu sendiri, gitu. Artinya gimana menjadikan wanita itu dirinya sendiri? Artinya apa yang ingin dia lakukan, ya lakukan oleh wanita itu, gitu. Jadi kalau bisa suami itu jangan ngatur-ngatur kepada sang istrinya harus gaya gini, gaya gitu, gitu. Ya. Paham gak nih para suami? Jadi untuk wanita yang sulit untuk orgasme, kalau bisa biarkanlah untuk untuk berganti-ganti gaya itu keinginan wanitanya itu sendiri, seperti itu. Agar sang istri kita itu memahami apa yang lebih enak yang dia rasakan. Nah, kebanyakan wanita yang sulit untuk orgasme, kebanyakan wanita itu lebih senang posisi woman on top. Artinya woman on top itu adalah sang suaminya di bawah, terlentang, dan sang istrinya menduduki sang suami. Gaya inilah gaya yang paling disenangi oleh sang istri. Kenapa lebih disenangi oleh sang istri? Karena jika posisi sang istrinya itu di atas, maka sang istri itu bisa dengan bebasnya bergerak mau ke kanan, mau ke kiri gitu ya. Sehingga sang istri itu dapat lebih mudah menyentuh akan klitoris dan juga akan G-spot sang istri, seperti itu. Jadi wanita itu akan lebih mudah untuk memainkan titik erogen mana yang sedang dia rasakan, seperti itu, gitu ya. Dan untuk posisi seperti ini wanita itu tidak terlalu senang jika suami yang terlalu banyak bergerak. Justru untuk posisi ini sang istri itu lebih senang mengeksplor dirinya sendiri. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan wanita yang sulit untuk orgasme, ya posisi ini sih posisi yang lebih baik, seperti itu.
Walaupun di pembahasan sebelumnya sih di dalam kitab Fathul Izar itu dikatakan kurang baik ya, karena